Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14, saya Lydia Rizky Angkelia dan rekan saya Ayu Yudhistira Gumelar. Kami akan menjelaskan mengenai masalah internasional akuntansi manajemen. Untuk penjelasan pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Keterlibatan dalam perdagangan internasional. Perusahaan yang menjalankan bisnisnya di perdagangan internasional disebut dengan perusahaan multinasional atau multinational company. Singkatnya adalah MNC. Perusahaan ini menjalankan bisnis di lebih dari satu negara yang volume dan pertumbuhannya juga terjadi di lebih dari satu negara. Perusahaan multinasional dalam kegiatan bisnisnya pasti akan ada kegiatan ekspor dan impor. Impor adalah memasukkan barang dari suatu negara ke dalam wilayah negara lain. Perusahaan multinasional ini mungkin akan mengimpor bahan bakunya dalam berproduksi, namun pengenaan pajak impor telah menambah kompleksitas dan biaya. Ongkos angkut masuk atau freight-in dihitung sebagai biaya bahan dan dikenakan juga tarif atau bea masuk. Ekspor adalah menjual produk ke luar negeri. Ekspor biasanya lebih kompleks dari sekedar menjual produk akhir atau barang jadi di pasar domestik karena negara asing memberlakukan berbagai peraturan mengenai impor dan tarif. Tarif itu apa? Tarif adalah jenis pajak impor yang ditarik oleh pemerintah federal di Amerika Serikat. Banyak perusahaan berusaha keras mengurangi beban tarif, antara lain dengan membatasi jumlah bahan yang diimpor, menyaring bahan dengan banyak bahan-bahan lokal, atau memanfaatkan zona-zona perdagangan luar negeri. Zona perdagangan luar negeri adalah memiliki implikasi penting bagi perusahaan manufaktur karena tarif tidak perlu dibayar selama komponen berada dalam zona perdagangan. Sebagai bagian dari produk akhir perusahaan dapat menunda pembayaran bea masuk dan kerugian yang berkaitan dengan modal kerja. Keuntungan dari zona perdagangan luar negeri, barang yang tidak memenuhi peraturan kesehatan, keamanan, dan pengendalian polusi yang berlaku di suatu negara dapat diimpor melalui zona perdagangan luar negeri dan dibonifikasi sedemikian rupa sehingga memenuhi peraturan yang berlaku tanpa harus membayar denda. Perangkitan komponen-komponen yang dikenakan tarif tinggi menjadi produk akhir dengan tarif lebih rendah. Akuntan manajemen harus waspada terhadap biaya yang timbul dari impor bahan baku. Akuntan manajemen harus mampu mengevaluasi manfaat potensial dari zona perdagangan luar negeri ketika membangun lokasi pabrik. Joint venture merupakan jenis persekutuan di mana para investor menjadi bagian dari pemilik perusahaan. Joint venture diperlukan untuk menghadapi undang-undang yang berlaku. Misalnya di Cina, multinational company tidak diizinkan membeli perusahaan Cina atau mendirikan perusahaan anak sendiri. Karena itu, joint venture dengan perusahaan Cina perlu dilakukan. Nilai tukar mata uang asing. Manajemen resik mata uang atau currency risk management adalah pengelolaan terhadap transaksi ekonomi dan relasi eksposurnya karena fluktuasi kurs tukar. Risiko transaksi adalah kemungkinan bahwa transaksi kas di masa depan akan dipengaruhi oleh perubahan kurs. Risiko ekonomi adalah kemungkinan bahwa nilai sekarang dari arus kas di masa depan perusahaan akan dipengaruhi oleh fluktuasi kurs tukar. Risiko translasi atau akuntansi adalah tingkat di mana laporan keuangan perusahaan terpengaruh oleh fluktuasi kurs tukar. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Ayogi Yudhistira Gumelar. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan melanjutkan pemaparan yang sebelumnya telah rekan saya sampaikan. Selanjutnya ada kurs spot, yaitu kurs tukar dari satu jenis mata uang terhadap mata uang lain untuk transaksi tunai pada hari yang sama. Ketika mata uang satu negara menguat secara relatif terhadap mata uang negara lain, terjadilah apresiasi mata uang, dan sebaliknya disebut depresiasi mata uang. Dengan demikian, kerugian kurs tukar adalah satu kerugian kurs tukar pada mata uang terhadap mata uang lain yang disebabkan oleh depresiasi mata uang dalam negeri dan sebaliknya disebut keuntungan kurs tukar.
Hedging merupakan satu cara untuk mengatasi masalah resik perubahan kurs tukar. Selanjutnya ada keterlibatan dalam perdagangan internasional. Desentralisasi memungkinkan satu organisasi memperoleh manfaat dari pengetahuan istimewa para manajer lokal. Misalnya, Loctite memperkerjakan pada manajer lokal dalam menjalankan divisi-divisi luar negeri mereka. Kegiatan pemasaran dan penentuan harga berbeda di bawah kendali manajer lokal. Bahasa tidak menjadi masalah karena para manajer lokal menguasainya. Mereka juga akrab dengan norma dan hukum di lingkungan operasinya. Para manajer lokal MNC mampu memberikan tanggapan yang lebih baik dalam pengambilan keputusan. Mereka mampu lebih cepat menanggapi permintaan diskon dari pelanggan. Tuntutan pemerintah lokal dan perubahan iklim politik. MNC barangkali memutuskan bahwa pendirian divisi adalah didasarkan pada jenis produk yang dijual, bukan berdasarkan negara di mana produk tersebut dijual. Divisi-divisi dapat didirikan menurut lini manajemen fungsional. Adanya berbagai divisi di lebih dari satu negara menciptakan kebutuhan akan perangkat evaluasi kinerja yang mempertimbangkan berbagai perbedaan pada lingkungan divisi. Selanjutnya, ada mengukur kinerja pada perusahaan multinasional. Berikut ada faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi evaluasi kinerja pada perusahaan multinasional. Yang pertama ada faktor-faktor ekonomi, selanjutnya ada faktor-faktor pendidikan, lalu ada faktor-faktor politik dan hukum, dan ada faktor-faktor sosiologis. Lalu ada penetapan harga transfer dan perusahaan multinasional. Yang pertama ada evaluasi kinerja. Divisi-divisi seringkali dievaluasi berdasarkan laba bersih dan pengambilan atas investasi. Seperti pada harga transfer, divisi penjual menghendaki harga transfer yang tinggi sehingga meningkatkan laba bersihnya. Sementara divisi pembeli menghendaki harga transfer yang rendah sehingga meningkatkan laba bersihnya. Lalu ada pajak penghasilan dan penetapan harga transfer. Semua negara memiliki struktur pajak yang sama, maka harga transfer mungkin akan diatur tanpa mempertimbangkan pajak. Namun tidak demikian halnya, sehingga akibatnya MNC mungkin menggunakan penetapan harga transfer yang memindahkan biaya ke negara dan pajak tinggi dan memindahkan pendapatan dengan pajak rendah. Selanjutnya ada etika dalam lingkungan internasional. BLAT adalah satu sistem perolehan barang dan jasa informal yang didasarkan pada pengaruh kesepakatan di antara pihak yang saling kenal. Bulat adalah perpanjangan alamiah dari budaya menekankan hubungan personal dan transaksi-transaksi moneter. Kontrak-kontrak resmi masih mungkin dilanggar karena lemahnya pelaksanaan hukum. Akibatnya hubungan personal yang menjadi ciri dari bulat merupakan landasan yang kokoh untuk masalah bisnis. Ketegasan yang mendasari satu sistem adalah penting bagi kepastian berbagai kontrak dan berfungsi sebagai landasan bagi kepercayaan dalam urusan etika. Baiklah, jadi kami telah menyimpulkan bahwa akuntan manajemen menyediakan keterampilan bisnis dan keuangan. Tugas akuntan manajemen di perusahaan internasional adalah
lebih menantang karena ambiguitas dan perubahan terus-menerus sifat dan bisnis global. Akuntan manajemen tetap mengikuti perkembangan mutakhir berbagai bidang bisnis mulai dari sistem informasi, pemasaran, manajemen, politik, dan ekonomi. Selain itu, akuntan manajemen harus memahami standar akuntansi keuangan dari berbagai negara di mana perusahaan beroperasi. Perusahaan yang terlibat dalam bisnis internasional dapat membangun kegiatan mereka dalam 3 cara. Mereka dapat menjalankan kegiatan impor dan ekspor, membeli perusahaan anak yang dimiliki penuh, dan berpartisipasi dalam joint venture. Akuntan manajemen harus memperhatikan potensi eksposur perusahaan mereka terhadap resiko transaksi, resiko ekonomi, dan resiko translasi. Mereka dapat melakukan hedging untuk membatasi eksposur perusahaan terhadap ketiga resiko tersebut. Kesimpulan selanjutnya, multinational company memilih bentuk desentralisasi karena alasan-alasan yang hampir sama dengan alasan perusahaan nasional memilih desentralisasi. Dengan desentralisasi, manajer lokal mampu menghasilkan keputusan yang lebih baik melalui pemanfaatan informasi lokal. Manajer lokal juga mampu memberikan tanggapan yang lebih tepat waktu untuk mengubah keadaan. Bagi perusahaan besar, yaitu perusahaan yang didiversifikasi, desentralisasi itu perlu. Faktor-faktor lingkungan adalah faktor sosial, ekonomi, politik, hukum, dan budaya yang membedakan satu negara dari negara lainnya serta di luar kontrol manajer. Namun, faktor-faktor tersebut benar-benar mempengaruhi laba dan ROI. Karena itu, evaluasi terhadap manajer divisi seharusnya dipisahkan terhadap perusahaan anak. Harga transfer merupakan pendapatan bagi divisi penjual dan biaya bagi divisi pembeli. Sama halnya dengan perusahaan domestik, multinational company dapat menggunakan harga transfer dalam evaluasi kinerja. Multinational company dengan perusahaan anak di negara dengan pajak tinggi dan negara dengan pajak rendah dapat memanfaatkan penetapan harga transfer untuk menggeser biaya ke negara berpajak tinggi dan menggeser pendapatan ke negara berpajak rendah. Multinational company menghadapi masalah-masalah etika yang tidak dihadapi perusahaan domestik. Masing-masing negara mempunyai kebiasaan dan peraturan yang berbeda. Multinational company harus menetapkan apakah kebiasaan tertentu benar-benar satu cara berbisnis yang berbeda atau apakah merupakan pelanggaran atas kode etik berbisnisnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat dan mohon maaf jika masih ada kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.